Pasukan dengan sasaran Majen S. Parman oleh Serma Satar. Siap. Untuk sasaran Brigjen Panjaitan dipimpin oleh Serda Soekarjo. Siap. Pasukan yang harus menculik Brigjen Sutoyo dipimpin oleh Serma Surono. Siap. Ada pertanyaan? Gajah Tetar Kota! Peristiwa G30 SPKI merupakan salah satu peristiwa sejarah kelam Indonesia. Peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965 ini memang hanya berlangsung dalam 2 hari 1 malam. Namun, dampaknya cukup besar bagi kehidupan perpolitikan bangsa Indonesia ketika itu. Gerakan 30 September 1965 merupakan tragedi nasional yang diduga dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia dan menimbulkan korban di kalangan petinggi militer. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh persaingan politik. Pada awal Agustus 1965, ketika Presiden Soekarno tiba-tiba pingsan setelah berpidato, banyak pihak yang beranggapan bahwa usia beliau tidak akan lama lagi. Saat itu, PKI mengusulkan berbagai kebijakan seperti mempersenjatakan Angkatan 5 buruh tani untuk menghadapi konfrontasi dengan Malaysia, hingga pembubaran Masyumi karena dianggap bertanggung jawab atas peristiwa PRRI atau Permesta diterima. Peristiwa G30 SPKI atau Gerakan 30 September 1965 adalah gerakan yang pada dasarnya berlangsung selama 2 hari, di mana pada peristiwa G30 SPKI ini pada tanggal 30 September dilakukan kegiatan koordinasi dan persiapan, serta tanggal 1 Oktober 1965 dini hari kegiatan pelaksanaan penculikan dan pembunuhan. Terjadinya peristiwa G30 SPKI secara kronologis dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, Gerakan 30 September 1965 atau peristiwa G30 SPKI berada di bawah kendali Letkol Untung dari Komando Balation 1 Resimen Cakrabirawa. Letkol Untung menunjuk Letudul Arif menjadi ketua pelaksanaan penculikan. 2. Pasukan bergerak mulai pukul 3. 6 jenderal menjadi korban penculikan dan pembunuhan, yakni Letjen Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen Harjono, Maijen S. Parman, Brigjen DI Panjaitan, dan Brigjen Sutoyo, dan 1 perwira yakni Letu Pierre Tendean. Keseluruhannya dimasukkan ke dalam lubang di kawasan Pondok Gede, Jakarta. Ketiga, 1 jenderal selamat dalam penculikan ini yakni Jenderal A.H. Nasution. Namun, putrinya menjadi korban yakni Ade Irma Suryani serta ajudannya Letu Pierre Tendean. Korban lain ialah Brigadir Polis K.S. Tubun, wafat ketika mengawal rumah Dr. J. Laimana. Keempat, gerakan atau peristiwa G30 SPKI ini menyebar juga di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono menjadi korban karena tidak mendukung gerakan ini. Kelima, setelah berhasil menculik dan membunuh petinggi AD, PKI menguasai gedung Radio Republik Indonesia dan mengumumkan sebuah dekrit yang diberi nama Dekrit Nomor 1, yakni pernyataan bahwa peristiwa G30 SPKI adalah upaya penyelamatan negara dari Dewan Jenderal yang ingin mengambil alih negara. Gerakan 30 September 1965 atau peristiwa G30 SPKI merupakan peristiwa yang menyebabkan kebingungan terhadap masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta. Kebingungan yang dirasa masyarakat Indonesia langsung direspons oleh pemerintah.
Maijen Soeharto sebagai Panglima Kostrat Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat setelah menerima laporan serta membuat perkiraan mengambil kesimpulan bahwa perwira tinggi itu telah diculik dan dibunuh. Kesimpulannya, Maijen Soeharto langsung mengambil alih pimpinan Angkatan Darat guna menindaklanjuti peristiwa K30 SPKI yang terjadi di tanggal 30 September tersebut. Langkah penumpasan dimulai pada tanggal 1 Oktober 1965. TNI berusaha menetralisir pasukan-pasukan yang menduduki lapangan Merdeka. Selanjutnya, Maijen Soeharto menugaskan kepada Kolonel Sarwo Edi Wibowo untuk merebut kembali gedung RRI dan pusat telekomunikasi. Tugas tersebut selesai dalam waktu singkat dan tanpa pertumpahan darah. Dengan dikuasainya RRI dan telekomunikasi, pada jam 20.00 WIB, Soeharto mengumumkan bahwa telah terjadi perebutan kekuasaan oleh Gerakan 30 September atau peristiwa K30 SPKI. Beliau juga mengumumkan bahwa Presiden Soekarno dan Menko Hankam atau Kasat Jenderal A.H. Nasution dalam keadaan selamat. Operasi penumpasan berlanjut ke kawasan Halim Perdana Kusuma pada 2 Oktober 1965. Tempat pasukan K30S mengundurkan diri dari kawasan Monas. Pada tanggal yang sama, atas petunjuk polisi Sukitman yang berhasil lolos dari penculikan pada peristiwa K30 SPKI, pasukan pemerintah menemukan lokasi jenazah para perwira di lubang sumur tua. Di atasnya ditanami pohon pisang di kawasan yang dekat juga dengan Halim, yakni Lubang Buaya, Jakarta Timur. Pada tanggal 4 Oktober dilakukan pengangkatan jenazah tersebut dan keesokan harinya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Para perwira yang gugur akibat pemberontakan ini diberi penghargaan sebagai pahlawan revolusi. Upaya penumpasan terus dilakukan. Rakyat Indonesia turut membantu dan mendukung penumpasan tersebut. Demonstrasi anti PKI berlangsung di Jakarta. Operasi penumpasan berlanjut dengan menangkap orang-orang yang dianggap bertanggung jawab pada peristiwa K30 SPKI itu. Pada 9 Oktober 1965, Kolonel Alatif berhasil ditangkap di Jakarta. Pada 11 Oktober 1965, Letkol Untung memimpin Dewan Revolusi berhasil ditangkap di Tegal ketika ingin melarikan diri ke Jawa Tengah. Selain itu, para petinggi PKI seperti DN Aidit, Sudisman, Syam, dan lain-lain juga ditangkap oleh TNI pada 22 November 1965. Selanjutnya, pada 14 Februari 1966, beberapa tokoh PKI dibawa ke hadapan sidang Mahkamah Luar Biasa atau Mahmilo. Desakan rakyat semakin ramai menuntut agar PKI dibubarkan. Puncaknya, pada saat Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret 1966, Soeharto langsung mengeluarkan larangan terhadap PKI dan ormas-ormas di bawahnya.